Halo para penggiat K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni. Nah, hari ini Kak Cideni diundang oleh PT Hutama Karya Persero untuk menghadiri seminar K3, seminar bulan K3, yang mana hari ini juga dihadiri oleh Direktur Operasi dan Direktur Legal dari Hutama Karya. Nah, Kak Cideni di sini juga sebagai narasumber dengan topik bagaimana kita pengendalian SMK 3 ya dari sisi vendornya. Kita simak video berikut ini. Yang kami hormati juga para project director, project manager, branch manager. Kenapa sih vendor dijadikan topik untuk materi seminar bulan K3 di Hutama Karya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Saya maunya total, saya nggak mau yang lain. Saya mau, tapi tinggi Pak, nggak apa-apa, saya maunya total. Total bangun persada, betul. Dia jualannya K3, setiap vendor jualannya K3, lihat ya proyek-proyek total. Ada yang namanya NIB. Bapak Ibu semua tahu NIB kan? Nomor induk perusahaan, tahu ya? Kan setiap entitas perusahaan ada NIB, betul nggak? NIB kan ada KBLI, betul nggak? Nah di KBLI itu, kalau kita memilih KBLI nomor berapa, itu nanti akan kelihatan ini perusahaan berbasis risiko nggak, risiko tinggi, menengah atau sedang. Itu akan kelihatan di sana. Kalau misalkan di NIB tersebut tertulis berisiko tinggi, nah mintakan ke SMK 3. Terdengar nggak? Kalau kami di komunitas K3 terdengar yang di penjara. Siapa yang di penjara? HSE bukan yang penjara? HSE bukan? Bukan. Tapi siapa? Project manager. Infrastruktur. Di sini saya sangat tertarik ya Pak karena terkait dengan pengendalian vendor, karena memang di HKI sendiri juga sedang upaya perbaikan pengendalian vendor gitu ya. Idealnya ini berapa persen untuk biaya K3 vendor, dan apakah ada standar yang bisa digunakan sebagai acuan BOI yang perlu diwajibkan kepada vendor? Dan terkait dengan budaya ini tadi, bagaimana caranya untuk membuat tim pengadaan dan proyek ini aware terhadap biaya vendor, karena seringnya dengan penawarannya biaya vendor ini include dengan uang item. Demikian, terima kasih. Termasuk senior saya di Paki, ya kan? Sebenarnya berapa persen sih Pak dari nilai kontrak itu biaya K3? Nah kalau ngomongin soal RKK, rencana keselamatan konstruksi yang versinya undang-undang PUPR, itu sebenarnya satu paket dengan pekerjaan ya, kayak gitu. Tapi bagaimana dengan kita nih Pak, orang K3, kita kan harus bedain itu. Nah, cara yang paling gampang yang Bapak Ibu semua bisa lakukan adalah mengumpulkan data. Cara ngumpulin datanya gimana? Kalau saya dulu Pak, misalkan ada satu proyek jalan. Proyek jalan ini ya, ada report biaya K3-nya berapa. Coba dibuatkan cost code-nya. Kode khusus untuk pengeluaran biaya K3. Nah, nanti akan kelihatan berapa nilai kontrak, berapa persen dari nilai kontrak biaya K3-nya tadi untuk proyek A. Proyek B selesai, ketika project manajernya melaporkan LPS-nya tadi, laporan proyek selesai, dia harus melaporkan juga biaya K3-nya berapa untuk proyek ini. Ya, dari nilai kontrak. Proyek C, proyek D, proyek E. Nanti akan terkumpul yang namanya data statistik berapa biaya berapa biaya K3 untuk di proyek yang sejenis. Sementara kita sudah mengasuransikan tenaga kerja kita konstruksi ke BPJS Sostek, yaitu Jakon, begitu Pak. Karena kami punya pengalaman ketika terjadi suatu accident, ketika kita akan mengklaim gitu kepada Jam Sostek atau kepada BPJS Ketenagakerjaan, pasti ada surat dari Disnaker, begitu ya Pak ya. Nah itu kita sempat dikritisi kenapa vendor dan Menkon harus memiliki asuransi sendiri-sendiri begitu. Kenapa nggak vendor atau subkon include ke dalam
asuransi dari BP Jam Sostek dari punyanya kontraktor gitu Pak Denny kira-kira. Terima kasih Pak. Si Subkon ini dia menggunakan pekerja ada berapa banyak nih kira-kira? Nah, tagihkan tuh BPJS Jam Sosteknya untuk si Jakon tadi, ya nanti si Subkon nanti bayarnya sama Hutama Karya. Nah itu maksud saya. Jadi bukan si BPJS, bukan si Subkonnya tadi harus membayar BPJS lagi, tidak, karena udah di cover semua di BPJS Jakon. Jadi maksud saya tadi yang ditampilkan tadi adalah si vendor itu harus menerima risiko juga, dia harus membayar BPJS juga, tapi secara proporsional sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan pekerjaan yang dia kerjakan kepada Hutama Karya. Kayak gitu. Itu Bu jawabannya. Dalam berkaitan dengan penerapan SMK 3, bagaimana cara menghadapi vendor yang sering gonta-ganti nama, karena di beberapa perusahaan vendor tersebut pernah ada kejadian atau insiden. Terima kasih. Banyak sekali kontraktor termasuk Subkon pun kadang dia menang nih tender untuk masuk jadi Subkonnya Hutama Karya, tapi yang ngejalanin bukan dia. Nah ini filter yang harus dikuatkan adalah si procurement, si bagian legal. Buat di dalam kontrak tersebut tidak boleh mensubkonkan kembali pekerjaan ini ke kontraktor lain. Kalaupun misalkan ada pekerjaan yang kekhususan, yang keteknisan, yang dia nggak sanggup, itu harus ada izin dulu dari Menkon, baru dia mensubkonkan kembali. Jadi dia udah jadi subkon, disubkonkan lagi, pasti kinerjanya jelek, kualitasnya pasti anjlok itu. Kenapa? Karena profitnya sedikit dipangkas lagi, profit sedikit pangkas lagi, habis nanti kualitas pasti jelek. Wah, seru banget ya. Dari pagi jam 8 sampai dengan jam 12 kita sudah mengikuti acara seminar K3 ini dengan memberikan juga ada acara-acara simbolis buat para tenaga kerja atau pekerja atau tim atau karyawan dari Hutama Karya terkait dengan implementasi K3 di proyek ataupun di kantor. Harapannya dengan mengikuti seminar ini kita bisa aware terkait dengan vendor. Kenapa? Karena vendor ini kadang menjadi masalah untuk implementasi K3 di project. Ya, bagaimana teman-teman semua dalam hal pertama memilih vendor, ya kan, masuk daftar rekanan terseleksi, lalu ketika vendor ini diseleksi, ini harus ada yang namanya CSMS. CSMS nanti dibagi lagi, apakah itu risiko tinggi, menengah, sedang, harus diperhatikan juga itu. Lalu di dalam kontrak, ya kontrak pun juga harus diperhatikan kontrak terhadap vendor, harus memasukkan pasal-pasal K3 di dalam kontrak tersebut. Jangan hanya K3 secara umum aja, tapi masukkan juga ada persyaratan regulasi, persyaratan SKP dan lisensi, persyaratan uji riksa alat, HPD yang standar, BPJS dan lain sebagainya. Itu harapannya buat teman-teman semua yang menyimak video ini agar lebih aware terhadap vendor. Nah, termasuk juga jam kerja ya teman-teman semua ya, perhatikan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Menarik banget untuk diikuti buat teman-teman semua di perusahaan-perusahaan lain. Oke, itu aja dari saya. Salam safety.